Apa yang memungkinkan itu terjadi? Saya kasih, ini sering saya pakai nih, Pak Barangian. Saya ingin mengatakan ini. Saya contoh misalnya. Saya ingin ke Jogja. Besok jam 10 saya ada meeting di Jogja. Jam 10 besok saya harus sudah di Jogja. Sekarang saya masih di Jakarta. Jam 10 saya di Jogja besok. Itu realistis nggak, Pak? Realistis. Dari mana taunya kita realistis? Iya, karena jarak dari sini ke sana kan bisa ditempuh. Ya, tapi kalau kemudian saya jalan kaki, tidak Jogja, realistis. nggak realistis. Ya, jadi berarti kalau kita naik pesawat, ya. Berarti yang menentukan bukan jam jalannya, caranya. Caranya saya ke sana yang menentukan saya realistis atau tidak. Kalau dia BTN kita minta dari labanya, dia pasti akan mengabaikan misinya. Misinya adalah menjadikan rumah. Ya. Sobat Panangian, saya mengundang seorang tokoh di bidang moneter. Seperti Anda tahu sendiri bahwa kita banyak berbicara tentang pembangunan rumah, juga berbicara tentang pembiayaan KPR melalui bank. Nah, sekarang ini saya akan bicara dengan seorang yang sudah hampir mendekati 24 tahun di Bank Indonesia. Dan setelah itu yang menarik, pangkatnya di Bank Indonesia itu udah nggak tanggung sebenarnya, udah mau jadi jenderal, ya kan? Tapi dia justru membuka sebuah atau bergabung dengan sebuah lembaga penelitian yang banyak melayani institusi penelitian tentu keuangan dan perbankan, moneter, keuangan dan perbankan. Dan sejak 2017, ya dia masuk di Bank Indonesia tahun 94, keluar 2017. Setelah 5 tahun di situ, ternyata akhirnya dia juga membuka lembaga yang hampir sama lah. Tujuannya research, ekonomi, perbankan, moneter. Kalau dulu namanya CORE, The CORE, sekarang namanya Segara Research Institute. Ya. Nah, siapa lagi kalau bukan Peter Abdullah. Itulah seorang tokoh yang saya sebutkan tadi. Selamat datang Pak Peter. Ya, kita lama juga mengerange waktu ini, dan saya masih ingat kemarin waktu itu diundang kita bicara tentang perumahan ya. Di salah satu podcast juga. Nah, pada saat ini saya ingin bincang-bincang santai sama Bapak tentang bagaimana perkembangan dinamika moneter kita terakhir ini ya. Karena inflasi kita sangat rendah. Konon katanya tadi malam Pak Burhanuddin Abdullah di sana sebagai ketua tim pakar mengatakan bahwa inflasi yang Indonesia itu rendah tuh, cuma 3,3 ya kan, dari berbagai negara. Karena kita ada TPID kan, ya lembaga untuk mengendalikan inflasi. Tetapi pada saat yang sama kita baru saja mendengar bahwa Bank Indonesia menaikkan lagi BI rate jadi 6%. Padahal beberapa bulan yang lalu kan cuma 3,5% kan, tetap mengikuti inflasi kan selalu dia. Nah sekarang kalau inflasi udah 3 harusnya kan ya sekitar 4% lah. Nah kenapa bisa begitu tinggi suku bunga ditetapkan BI? Konon orang ngomong begini, karena pelemahan rupiah kan sedang terjadi sekarang. Dari 15.200 terus sekarang udah mendekati 16.000. Apakah itu benar? Gimana? Ya, jadi kebijakan Bank Indonesia itu memang terutama untuk menjaga nilai tukar rupiah. Oh gitu ya. Nilai tukar rupiah kan dicerminkan oleh satu inflasi utamanya. Betul. Dan yang kedua ya dicerminkan dengan nilai tukar. Nilai tukar terhadap dolar, terhadap mata uang asing. Ya. Nah ini pelemahan rupiah yang sekarang terjadi, ya memang pada saat inflasi kita relatif rendah. Ya, ya. Nah rupiah memang melemah dikarenakan sebenarnya karena dolarnya yang menguat. Oh. Dolarnya yang menguat. Jadi indeks dolar itu menguat. Kenapa dolar menguat? Karena kondisi global itu yang sekarang ini dipenuhi oleh ketidakpastian. Ada perang Ukraina belum selesai, ditambah lagi perang Israel Hamas. Gonjang-ganjing geopolitik ini memunculkan ketidakpastian. Sehingga ya, indeks dolar naik. Kalau di tengah ketidakpastian orang itu kan para pemegang uang ini, para investor itu mencari tempat instrumen yang aman. Safe haven. Instrumen safe haven. Nah, antara lainnya itu adalah salah satu dolar. Emas dan dolar. Oh. Ya, jadi mereka keluar dari
negara-negara berkembang yang biasanya dia naruh duitnya dalam bentuk SBN, saham, itu mereka tarik keluar, mereka taruh di instrumen misalnya dolar. Jadi karena ini terjadi bersamaan di banyak negara, dolar menguat. Ya, dengan sendirinya. Nah, dolar menguat Terhadap semua mata uang. Mata uang yang lain yang dananya keluar itu mengalami tekanan, mengalami pelemahan, mereka mengalami depresiasi, termasuk Indonesia. Rupiah kita melemah. Ya, ya. Nah, untuk mengantisipasi ini, yang merespons gejolak nilai tukar ini, Bank Indonesia mau tidak mau harus menaikkan suku bunganya. Ya, karena suku bunganya sekarang ini, suku bunga acuan kita memang udah deket ya, udah nempel dengan suku bunga acuannya the Fed Fund rate. Ya, Fed Fund rate. Ya, walaupun yieldnya instrumen instrumen SBN kita dengan SBN-nya Amerika T-bills itu masih relatif lebar. Yeah. Tetapi karena suku bunga acuannya udah nempel, ya mungkin BI tidak mau istilahnya ketinggalan ya. Jadi cari aman, nggak mau behind the curve, mereka cepat menaikkan suku bunga dulu dan terjadilah rupiah kita melemah ya mendekati 16.000. Tapi sekarang saya kira udah relatif mulai stabil ya. Saya kira kita berharap lah rupiah nggak sampailah terus melemah ya sehingga mendorong BI lagi harus menaikkan suku bunga lagi. Iya, karena kalau BI mendorong kenaikan suku bunga lagi tentu akan terjadi penundaan pemulihan ekonomi kan. Karena suku bunga kan juga akan suku bunga kredit akan terus punya dampak menjadi naik atau paling tidak bertahan di tempat yang tinggi kan? Iya, ya karena memang suku bunga ini memang sifatnya menghambat, menghambat semuanya. Ya, itu maksudnya. Menghambat semuanya. Yang secara kalau dilihat dari pertumbuhan dia akan menghambat pertumbuhan. Nah itu dia. Kemudian ya yang kita di dalam kehidupan kita sehari-hari menghambat kita ya untuk kita melakukan ekspansi pasti akan tertunda karena mau pinjam kredit seperti kata Bapak tadi kan tertunda lah ya karena ya yang beli rumah juga akan tertunda juga beli mobil juga pasti tertunda karena semuanya akan naik jadinya ya, biaya kos dari kita melakukan peminjaman ekspansi dan sebagainya akan menjadi lebih tinggi jadinya. Nah kalau dilihat dari rentetan geopolitik sejak perang Ukraina dengan Rusia, sejak itulah terjadi kenaikan indeks dolar ya, pelan-pelan ya. Tapi belakangan ini agak tinggi setelah perang yang terakhir ini ya. Ya, karena memang yang terakhir ini selain ketidakpastian karena perangnya juga, karena kondisi yang seperti Bapak sebutkan tadi, inflasi di luar negeri itu masih tinggi. Masih tinggi ya. Nah, inflasi yang lebih tinggi itu direspon oleh bank-bank sentral, terutama di Amerika, itu dengan menaikkan suku bunga. Dan ada statement dari gubernurnya Bank Sentral Amerika, the Fed, Jerome Powell, itu bahwasanya mereka akan menaikkan suku bunga dan kemungkinan akan lebih lama. Jadi suku bunga yang tinggi itu akan bertahan lama. Ya, jadi ini yang kemudian semakin mendorong orang untuk menarik dananya dari negara-negara berkembang, menaruhnya di instrumen-instrumen yang dianggap lebih bebas risiko. Ya. Kita tahu emas terakhir ini kan naik nih, ya kemudian emas naik, kemudian dolar menguat. Ya itu adalah dampak dari aliran dana yang menuju kepada instrumen-instrumen yang dianggap lebih bebas risiko. Jadi kalau ada beberapa lembaga dunia mengatakan bahwa ada revisi terhadap pertumbuhan tahun 2024 ya. Kan kebanyakan sudah mengeluarkan itu sekarang, mulai mengeluarkan. Kalau 2023 dianggap udah sebentar lagi udah kalau 5 sih pasti dicapai lah. Ya kan memang juga dulu nggak jauh dari situ. Tapi ke depan akan terjadi sedikit, ada yang mengatakan cuma pas tengah gitu ya, menurun dari tahun 2023. Gimana menurut pandangan? Saya sih masih meyakini kita bisa mampu 5% masih ya. Ada semacam pendapat di kalangan ekonom itu mengatakan sebenarnya pertumbuhan 5% itu pertumbuhan kita tidur aja tumbuhnya 5%. Jadi kenapa? Ya karena memang pertumbuhan ekonomi kita itu lebih didorong oleh konsumsi. Lah, konsumsi ini kan mau perang kayak mau
apapun yang terjadi kan tetap konsumsi kita. Ya kan kita tetap perlu makan, tetap beli baju kan tetap akan kita lakukan. Artinya karena komponen dari pertumbuhan dari konsumsi ini 60%. 60% ya, dengan investasi itu mencapai 80%, apapun yang terjadi di gejolak global itu sebenarnya nggak begitu berpengaruh sama kita. Ya, jadi kita akan mampu memaintain pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 5%. Dan saya meyakini itu. Oh, baik, Pak. Jadi, nah, kemudian kita melihat ada sedikit perubahan pemerintahan dalam waktu 1 tahun ke depan. Karena kabinet baru atau presiden baru akan menduduki jabatannya sejak Oktober 2024. Nah, pemilu akan dilakukan pada 2-3 bulan lagi, ya kan? 14 Februari. Nah, berarti bisa dikatakan pemerintahan baru, baik yang mengusung tema pelanjutan dan perubahan, seharusnya tidak terlalu terhambat dengan kondisi geopolitik itu. Kalau dia memahami potensi lokal ya. Artinya 5% sih masih bisa dicapai lah ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2024 saya kira belum akan ada dampak perubahan pergantian pemerintahan. Ya, karena terhadap perubahannya kan terjadi di bulan Oktober. Di bulan Oktober berarti otomatis masa pemerintahan baru itu kan baru 2025. Di 2005. Ya, 2024 mereka hanya waktu 3 bulan. Ya, Oktober, November, Desember. Dan itu tidak mungkin melakukan sesuatu. Ya. Mereka pasti masih sibuk juga ngurusin penyusunan kabinet dan sebagainya. Kan? Ya. Nah, ini berarti di tahun 2024 ini mesin ya yang dorongan dari pemerintah itu relatif minim. Ya, karena pemerintahan existing pun lebih fokus kepada penyelenggaraan pemilunya. Bukan kepada penyelesaian program-program. Jadi kita bisa melihat bahwasanya pada tahun 2024 ini saya perkirakan pertumbuhan kita masih tetap sekitar 5%. Tapi belum bisa kita mengharapkan dari program-program dari pemerintahan baru, siapapun yang jadi presiden. Ya, siapapun yang jadi presiden belum akan efektif melakukan program-program yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. Ya, tapi ada yang menarik saya lihat dari berbagai visi yang diutarakan atau misi yang sudah banyak dipublikasi ya. Ada salah satu baca pres yang mengatakan pertumbuhan 6-7%. Ada juga yang tapi rata-rata di atas 6% semua. Ada optimisme dari berbagai baca pres ini seakan-akan untuk mengakselerasi. Apakah karena ada bonus demografi atau apapun ya. Apakah karena gagasan-gagasan yang brilian di para ekonom di belakang mereka itu. Tapi rata-rata 6%. Pada tahun 2025 lah ya. Kan 2024 nggak mungkin. Dia ini kan masih pemerintahan lama. Kira-kira menurut pendapat Pak Peter ini masuk akal nggak 6%, 7%? Ini bukan masalah masuk akal. Ya. Jadi kalau kita baca dalam visi misinya presiden, ketiga-tiganya saya kira, itu yang dicantumkan bukan pada 1 tahun, tapi rata-rata. Ya, rata-rata ya. Rata-rata per tahun. Ya, kalau rata-rata per tahunnya itu yang tertinggi Ganjar. Ganjar itu rata-ratanya 7%. Ya. Nah, ini bukan persoalan ini masuk akal atau tidak, realistis atau tidak. Ya. Karena angka realistis atau tidak itu sebenarnya bukan dilihat dari angkanya, tetapi dilihat dari program di belakangnya. Nah, kenapa harus 7%? 7% itu adalah sebuah seharusnya 7%, 6%, 8% itu adalah konsistensi sebenarnya. Ya. Ketika kita mengatakan bahwasanya Indonesia harus menjadi negara maju pada tahun 2045, itu dibalik itu tersirat bahwasanya kita harus mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi. Ya, pada periode yang jangka panjang, menengah panjang. Secara konsisten. Secara konsisten. Jadi kalau ada presiden yang mengatakan, kita tumbuh 5% aja, tetapi kemudian mencita-citakan menjadi Indonesia maju tahun 2045, itu tidak konsisten. Ya, karena hanya dengan tumbuh hanya 5%, ya mungkin. Itu kita tidak akan menjadi negara maju. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kita mencita-citakan, kita ingin merujutkan Indonesia maju pada tahun 2045, syaratnya adalah kita bisa tumbuh
rata-rata minimal itu 7%. Wah. 6% pun nggak cukup sebenarnya. Oh gitu ya? 6% itu masih terlalu risky ya untuk kita bisa meyakini kita bisa mencapai Indonesia maju. Jadi yang benar adalah 7%. 7%. Nah, apakah 7% ini atau 6% Realistis? 7% realistis? Nah, itu bergantung kepada programnya. Apa yang memungkinkan itu terjadi? Ya, saya kasih, ini sering saya pakai nih, Ya. Pak Barangnya. Saya ingin mengatakan ini. Saya contoh misalnya. Ya. Saya ingin ke Jogja. Besok jam 10 saya ada meeting di Jogja. Jam 10 besok saya harus sudah di Jogja. Ya. Sekarang saya masih di Jakarta. Jam 10 saya di Jogja besok. Itu realistis nggak, Pak? Realistis. Dari mana taunya kita realistis? Iya, karena jarak dari sini ke sana kan bisa ditempuh. Ya, tapi kalau kemudian saya jalan kaki, ke Tidak Jogja, realistis. nggak realistis. Ya, jadi Berarti kalau yang kita naik menentukan- pesawat, ya Berarti yang menentukan bukan jam jalannya, 10-nya. jalannya, caranya. Caranya saya ke sana Iya. yang menentukan saya Iya, realistis iya, atau iya, tidak. iya. Jam 10-nya realistis kan Bapak. Ya, jadi 7 itu realistis ya? Iya, 7 itu realistis. Kalau Kalau caranya ditemukan. ditemukan Iya, realistis. iya. Sehingga iya. Bukan 7-nya. Iya, iya. Jadi kalau kita membaca programnya adalah visi misi 7%, oke. Iya. Sekarang how? Bagaimana mendeliver 7%? Iya. Bagaimana mewujudkan? Iya, Itu yang harus kita bedah. Itu yang harus dipersiapkan oleh masing-masing tim. Iya. Ya, capres. Luar bakal biasa. capres. Ya. Cocok kan, Pak? Saya kira kayak Cocok, gitu. cocok sekali. Saya nggak mungkin saya mengatakan saya ke Jogja. Ya, Saya jadi memang besok Anda harus- benar-benar ekonom. Yang sudah 25 tahun di moneter. Ya, jadi oke. Kalau begitu, bangsa ini memang tidak perlu pesimis untuk Nggak boleh mencapai memang. menjadi Nggak negara boleh. maju ya. Apalagi pemimpin. Saya sangat setuju dengan semua capres ya, yang mengusung optimisme. Ya, optimisme. Kalau kata Bung Karno kan gantungkanlah cita-cita di atas bintang. Ya. Kalaupun nggak capek ya kamu jatuh di antara bintang-bintang. Iya, luar biasa. Ya kalaupun kita 7% nggak nyampe jadi 6% lah. Ya. Ya, kalau kita sudah awal 5% ya kita Bisa ya itu yang saya sebutkan iya, tadi. iya. Tidur aja kita. Ya. Baik. Nah, sekarang ngomong-ngomong mengenai soal perbankan. Tadi kan makroekonomi moneter. Perbankan kita tahu bahwa ada fungsi perbankan yang khusus dengan perumahan. Saya kebetulan kan sekitar puluhan tahun ada di perumahan. Nah, kalau saya lihat Bank BTN ini seringkali dibanding-bandingkan sebagai sebuah bank yang setara dengan bank-bank BUMN lainnya. Dan yang kenapa saya bilang dibanding-bandingkan, ini yang membandingkan ini menteri. Dan di beberapa kabinet terakhir ini ya, sehingga seringkali dia akan direncanakan untuk diambil alih, sehingga terjadi efisiensi, digabung, di merger. Tetapi semua alasannya, dasarnya adalah hanya untuk mengatakan bahwa ini kalau digabung dengan ini akan jauh lebih bermanfaat, lebih tinggi, kira-kira gitu. Dia memandang hanya dari segi profitabilitas. Padahal kalau kita lihat pendirian dari Bank BTN dulunya pada zaman Pak Harto, ini didirikan memiliki misi untuk perumahan. Nah, gimana komentar Bapak sebagai seorang moneteris 25 tahun ya? Gini, ya saya sependapat dengan Bapak tadi. Ya, segala sesuatu kan harus kita lihat dari tujuannya, Pak. Tujuan pendiriannya ya? Tujuan pendiriannya. BTN ini membawa misi yang sangat mulia. Ya. Ya, yaitu bagaimana kita bisa menyediakan perumahan bagi masyarakat kita. Nah, Terutama yang tidak mampu yang ya? tidak mampu ya. Nah, perumahan ini ya balik lagi lah kita bicara tentang perumahannya dulu sebelum kita ngomongin Ya, banknya. banknya. Perumahan ini kan adalah kebutuhan dasar, Pak. Rumah itu adalah salah satu kebutuhan dasar. Ya, kita ingatlah kebutuhan dasar itu adalah sandang, pangan, papan. Ya, bahkan ini adalah bagian dari program SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Bahwasanya masyarakat itu harus memiliki akses untuk bisa melakukan rumah. Ya. Kita bisa mengentaskan masyarakat itu, mengentaskan mereka dari kemiskinan kalau kita termasuk salah satunya adalah bisa menyediakan perumahan bagi mereka. Jadi ini misi yang sangat mulia ini ya. Oleh karena itu ya, keberadaan sebuah bank yang memang ditujukan untuk membantu
masyarakat untuk mendapatkan perumahan, nggak bisa digabung dengan bank-bank lain, ya bank-bank milik pemerintah lain yang memiliki tujuan berbeda. Ya. Agar supaya tujuan ini bisa terfokus, bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Ya, justru seharusnya, ya apalagi ini kita menghadapi masa perubahan, masa perubahan pemerintahan. Ya, kita berharap pemerintahan yang baru nanti bahkan lebih memperkuat ya tujuan dari bank khusus ini, BTN sebagai bank yang memang dikhususkan, diperuntukkan untuk membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan perumahan. Ya, ini bank ini harus diperkuat dan key indicatornya, KPI-nya dia itu memang bukan dalam bentuk keuntungan. KPI-nya adalah bagaimana mereka bisa menyediakan perumahan sebanyak-banyaknya. Targetnya ya. Karena kebutuhan perumahan kita itu kan semakin besar. Kita ini disebut-sebut sebagai bonus demografi. Mengalami bonus demografi. Nah, di tengah masa bonus demografi itu kan berarti banyak masa penduduk muda. Betul. Angkatan kerja kita itu tumbuhnya sekarang ini dapat informasi terakhir itu adalah 4 juta per tahun. Ada 4 juta angkatan muda, angkatan kerja ya. Berarti angkatan kerja itu masuk angkatan kerja itu berarti masih muda. Nah, kalau 4 juta ini kita bagi 2, ya 50-50. Mohon maaf ya. Jadi bukan keluarga baru ya, lebih Ini baru ngomongin 4 juta ini berarti angkatan kerja. Angkatan kerja 4 juta total. Karena berarti lebih tinggi itu. Cewek. Ya, karena lebih tinggi jumlahnya itu. Iya, pasti lebih tinggi. Jadi ini angkatan kerja yang cowok cewek. Kalau kita asumsikan cowok cewek ini 50-50, berarti 2 juta cowok, 2 juta cewek yang pasti akan membentuk satu keluarga. Jadi 2 juta. Keluarga yang terbentuk 2 juta. 2 juta keluarga baru nih pasti yang terbentuk. Oke. 2 juta ini kalau kita bedah lagi, pasti ada yang nanti memasuki angkatan kerja ini masuk ke lapangan kerja yang kelas menengah atas, yang menengah bawah. Kalau ini kita bagi dua yang lagi. Menengah atas nggak perlu dibantu, mereka bisa beli sendiri, bikin rumah bagus, yang menengah atas, berarti yang 1 juta yang perlu dibantu, yang 1 juta nggak perlu dibantu. Berarti kita dapatlah angka 1 juta setiap tahun yang harus kita sediakan, yang harus kita bantu. Besar sekali. Besar sekali. Dan inilah. Sedangkan kemampuan BTN cuma 200. Kemampuan BTN ya sekarang ini sekitar 200. Nah, sementara BTN kita tahu itu adalah yang terbesar, Pak. Iya, saat ini. Saat ini yang menyalurkan Indonesia, yang terbesar, yang paling fokus, yang paling besar. Berarti kalau dia 200, berarti bantuan KPR kita sekarang ini paling sekitar 300. Ya. Mungkin nggak nyampe. Mungkin 250 lah. 250 lah berarti. Berarti kalau ada 1 juta, Pak. Berarti 4 kali lipat. Yang membutuhkan. Sementara BTN dan bank-bank lain hanya bisa 250. Yang 750 ini siapa yang bantuin, Pak? Nggak ada. Nah, inilah yang itu alasannya. Alasan kenapa BTN ini perlu kita perkuat. Ya, diperbaiki, diperkuat. Kalau kita ingin benar-benar mensejahterakan masyarakat kita, kalau kita benar-benar ingin mengentaskan masyarakat kita dari kemiskinan, yang membuat mereka lebih sejahtera. Ya, salah satu ukuran sejahtera kan punya rumah. Ya. Apapun bentuk rumahnya. Jadi berarti kesimpulannya bahwa BTN ini tidak perlu dibanding-bandingkan dengan bank-bank pemerintah lainnya dalam menciptakan laba. Ya, terutama dalam menciptakan laba. Karena yang harus kita bandingkan itu adalah bagaimana mereka mencapai misinya. Sehingga profitnya itu menunjukkan dia. Karena ini kan tujuannya adalah membantu penyediaan perumahan, ya kita ukur kinerjanya dari penyediaan rumah. Bukan dari labanya. Ya. Karena kalau dia dari labanya justru kebalik, Pak. Ya. Kalau dia BTN kita minta dari labanya, dia pasti akan mengabaikan misinya. Misinya menyediakan rumah. Dia nggak bisa masuk kemana-mana nanti sebagai bank. Iya, kan lupa penyediaan rumah kan bukan ladang yang menarik untuk menciptakan keuntungan. Jadi nggak bisa. BTN itu tidak bisa dibandingkan dengan Mandiri, BRI. Dari sudut pandang laba ya. Dari sudut pandang laba, karena yang ini lebih ke komersial, yang sifatnya memang mencari keuntungan, yang sini misinya misi mulia. Ya, misi negara di sini. Iya. Justru kehadiran negara, kalau menurut saya, kehadiran negara itu direpresentasikan oleh BTN. Di dalam upaya membantu masyarakat mendapatkan rumah. Kalau kehadirannya BNI, kehadirannya Mandiri dan BRI, ya kecuali BRI ya, mungkin ada musi lain. Ada. Tapi kalau BNI sama Mandiri,
kehadiran mereka di masyarakat itu kan, sorry to say ya, ada BCA, ada bank-bank lain yang bisa menggantikan mereka ya. Jadi mereka memang adalah bank-bank komersial ya. Saya kira wajar kalau kemudian tolok ukur keberhasilan dari mereka adalah lebih pada keuntungan. Oke, tadi ada seorang Sekjen Ray, tadi kebetulan saya ajak podcast. Dia bilang begini, harusnya bank-bank swasta pun ditugaskan atau sedikit diwajibkan untuk memberi KPR sebagai sosial ya misinya untuk membantu pemerintah. Tidak perlu langsung membiayai melalui banknya, tapi dia hanya menyediakan dana untuk disalurkan oleh BTN. Gimana tuh? Ya, pandangan itu? Susah ya kalau kita mau mewajibkan bank swasta ya, karena swasta yang namanya swasta ya, swasta itu kan mereka memiliki kepentingannya sendiri ya, untuk menciptakan laba. Ya, mereka kan adalah lembaga profit ya, lembaga profit ya. Nggak bisa kita paksa kamu nggak usah cari profit ya, nggak bisa lah ya. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kalau ingin melibatkan dari bank swasta untuk terkait dengan perumahan ini harus ada memberikan insentif kepada mereka ya, dan itu belum tentu juga mau mereka dan nggak bisa dipaksakan kan ya istilahnya oke lah kamu kalau mau bantu untuk perumahan kita kasih insentif, tapi mau tidak maunya tergantung sama banknya juga ya. Contohnya sekarang misalnya gini Pak Panangan, saya bank ya. Kemudian pemerintah menginginkan saya untuk membantu perumahan. Kalau saya tidak punya spesialisasi di situ, kan ini harus ada spesialisasinya juga di situ. Saya harus punya tenaga-tenaga yang memang menguasai bidang itu. Kalau enggak, saya kan bisa rugi. Ya, itu sama dengan kalau perbandingannya dengan UMKM. UMKM itu kan pemerintah juga mendorong bank-bank untuk menyediakan kredit untuk UMKM. Tapi kan tidak semua bank juga mampu untuk menyalurkan kredit kepada UMKM. Karena sekali lagi, karakteristik dari UMKM itu kan spesifik. Dia berisiko. Ya. Nah, tidak semua bank mampu untuk melakukan itu. Jadi nggak bisa dipaksa juga. Ya, ini oleh karena itu, untuk tugas-tugas mulia yang tersendiri seperti ini, termasuk untuk perumahan ini, difokuskan aja. Harus melalui lembaga pemerintah. Yang sudah fokus. Yang fokus, yang memang tanda kutip siap untuk bukan mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, kalau begitu, kalau memang cara berpikir pemerintah dengan tujuan mulia tadi, harusnya bank-bank BUMN lainnya nggak perlu ditugaskan untuk menyalurkan KPR khusus untuk menengah ke bawah harusnya ya. Oh iya, difokuskan aja ke sini iya. Seharusnya buat apa dibebani? Enggak, supaya dia bisa bersaing dengan swasta lainnya. Biasa fokus. Jadi penugasan itu harusnya fokus. Kita kan ada fokus di masing-masing bank sebenarnya. BRI untuk UMKM, ya kan? BNI sama Mandiri korporasi, ya. Ya, yang ini berarti yang korporasi seharusnya lebih berfokus pada keuntungan. Ya. BRI keuntungan tetapi tetap mengembangkan UMKM. Tapi kalau yang ini BTN untuk perumahan ya seharusnya ada di BTN. Ya, jadi artinya bank-bank yang BUMN lain nggak perlu ditugaskan untuk untuk KPR itu, nggak perlu. Kalau untuk KPR langsung aja ke sini. Seharusnya ke sini saja. Bahkan lebih ekstrim kalau di sana tidak nyaman membangun KPR, mendingan di sini KPR-nya. Artinya bukan hanya KPR untuk menengah ke bawah, KPR untuk. Menurut saya begitu. Ya kan. Jadi makin fokus dia sebagai bank KPR. Semakin fokus, semakin bagus kan. Karena menjadi spesialisasi. Ya. Dan ini BTN bisa mengembangkan ekosistemnya sendiri. Ya, BNI Mandiri mengembangkan ekosistemnya, sesuai dengan tugas yang diemban sama mereka. Spesialisasi yang mereka harus bangun. Mereka kan seperti disampaikan oleh Pak Erick Thohir, bank-bank kita harusnya mampu bersaing di luar negeri misalnya. BTN nggak perlu diberikan amanah untuk bersaing luar negeri karena fokusnya di sini lokal negeri. Beda dengan penugasan kepada BNI dengan Mandiri yang mungkin salah satunya adalah bersaing dengan bank luar negeri. Nah, kemudian ada juga pendapat mengatakan bahwa sebaiknya supaya Bank BTN ini permanen posisinya,
diperlukan sebuah undang-undang yang khusus tentang undang-undang perbankan KPR. Lalu perbankan KPR ini di bawahnya ada 2 yang sudah eksis, yaitu konvensional dan syariah. Agar nanti pada tahun-tahun mendatang pemerintah akan selalu melihat ini sebagai sebuah misi yang mulia tadi, nggak dilupakan sehingga dia permanen. Saya Gimana sangat sependapat kalau seandainya itu bisa dipayungi sebuah undang-undang. Karena sekali lagi, ya kalau dengan undang-undang itu tidak mudah untuk kita mengubahnya. Ya. Bukan berarti nggak bisa diubah, tapi memerlukan proses ya untuk melakukan mengubahnya, dan pasti akan melibatkan banyak pihak begitu ingin mengubahnya. Bukan ide sesaat, nggak suka nih sama BTN, bubarin aja. Nah, itu yang bahaya kan. Tapi kalau dia sudah ada payung hukumnya. Ya. Dan ini wajar kalau memberikan payung hukum, karena ini masalah menyangkut hajat hidup masyarakat kita. Hajat hidup orang banyak lah, ya, terutama masyarakat menengah bawah yang membutuhkan bantuan di dalam upaya memperoleh perumahan. Jadi kalau kita punya, dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, Amerika itu aja sampai punya banyak sekali program, punya lembaga khusus untuk membantu masyarakatnya mendapatkan perumahan. Ya, apalagi Indonesia seharusnya punya undang-undang yang terkait bagaimana pemerintah menyediakan akses perumahan, ya, memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memperoleh perumahan. Nah, di dalam undang-undang inilah kemudian kita bisa menegaskan, menguatkan keberadaan lembaga pembiayaan perumahan. Ya bisa saja jadi BTN, ya, karena kita sudah punya BTN. Jadi BTN itu memiliki payung hukum yang kuat. Nah, di dalam payung hukum itu kita bicara tentang pembiayaan dari sisi supply, bagaimana lembaga tersebut membiayai pembangunan perumahannya melalui pengembang, dan kemudian membantu masyarakat untuk bisa membeli perumahan melalui konsumen, salah satunya melalui KPR. Subsidi bunga, subsidi dan lain-lain. Nah, di dalam bentuk pembiayaannya ada 2 bisa kita kembangkan. Biaya melalui pendekatan konvensional, yang perbankan konvensional, atau perbankan syariah. Karena ini juga perlu dipikirkan. Jadi khusus KPR itu sendiri ada KPR konvensional, ada KPR syariah, dan itu dipayungi satu undang-undang, dilaksanakan oleh satu lembaga. Anda setuju nggak kalau swasta dimungkinkan masuk ke situ, supaya jangan terkesan bahwa BTN itu monopoli? Ya, memang ini, ya sekali lagi bedanya dengan tadi kan sebenarnya kan swasta, kita bicara swasta juga, kita tidak menutup kemungkinan kalau swasta ingin berpartisipasi di sini. Ya. Tetapi tidak kita wajibkan. Tapi tidak juga kita halangi. Kalau mereka mau, ini kan sebenarnya kan proyek, ya bukan proyek yang sangat menguntungkan sebenarnya. Ya. Nah, tapi kalau mereka mau membantu, ya monggo. Ya. Mungkin bagi bank, kalau bank mau berspesialisasi juga, fokus kepada perumahan juga bagus. Ya, kalau ada gitu loh. Masalahnya kan sampai sekarang ini kan kita tidak menemukan bank seperti itu. Tapi dulu di zaman Pak Harto itu ada Bank Pama Sejahtera, ada Bank BTN. Nah, itu kalau bisa ada yang mau berfokus seperti itu. Silakan ya. Silakan. Sama dengan UMKM. UMKM itu kan trademarknya BRI. Tapi kan ada bank-bank lain yang sekarang ini mencoba untuk sempat Danamon mengembangkan juga kan program-program UMKM mereka. Yang sekarang mungkin seingat saya ada BTPN juga. Betul. Jadi ada bank-bank yang mencoba untuk masuk ke celah pasar ini. Ya silakan aja. Tapi bukan sebuah kewajiban. Tidak. Tapi bukan juga sesuatu yang dilarang. Gitu ya. Itu sifatnya undang-undang itu ya. Sifatnya hanya untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar untuk menggarap KPR. Undang-undang itu kita butuhkan untuk memastikan masalah penting ini, yang strategis ini, ada yang ngurusin. Ya. Kalau masalah kemudian banyak yang ngurusin, bagus. Silakan. Tapi dengan undang-undang ini kita bisa meyakinkan, memastikan ada yang ngurusin. Kalau nggak ada undang-undangnya nanti ya nggak ada yang ngurusin, Pak.
Nah, kemudian ada yang menarik saya lihat ya dari sisi KPR terhadap PDB. Hari ini KPR kita itu totalnya sekitar 660 triliun ya. Nah, memang ini kalau dilihat dari tahun 98 ini udah lompat 10 kali. Karena waktu itu 58 triliun itu seluruhnya itu. Ya. Nah, sekarang ini sekitar 1.200 triliun itu seluruhnya. Itu 20 kali ya. Nah, tetapi yang menarik bagi saya, kenapa rasionya hanya 3% terhadap PDB? Ya, karena Bapak menggunakan angka nominal kan, belum terhitung inflasi di situ, harganya juga, nilai uang juga udah berubah, ya kan? Nah, sehingga kalau kita bandingkan secara PDB-nya tetap kecil, ya. Nggak, yang menarik kan sebelum waktu tahun 2098 ketika kredit macet masuk ke BPPN, nah kan kelihatan di situ. Jadi rasio antara KPR terhadap PDB pada saat itu hanya 3%. Ya. Hari ini juga 3%. Sementara Malaysia sekitar tahun 97 itu masih ya di bawah belasan persen. Sekarang 34%. Artinya itu, meaningnya itu adalah pertumbuhan KPR Ya. dibandingkan pertumbuhan size ekonomi, itu lebih besar pertumbuhan size ekonomi. Di mana yang di Indonesia. Oh ya, betul. Ya, jadi Ya. justru itu adalah cerita sedih itu, Pak. Itu maksud saya itu. Itu tadi cerita kembali sedih ya, itu, Pak. itu juga itu. Berarti bagi saya itu sedih juga ya. cerita sedih. Ya. Itu menunjukkan Jalan di tempat. enggak jalan di tempat, Pak, mundur, Pak. Mundur. Iya, Cerita karena sedih, inflasi Pak. tadi Karena ya. angkanya kan tetap 3. Iya. Tetapi 3 ya di antara 10 dengan 3 di antara 100 Iya. itu kan beda, Pak. Beda. Ya, size ekonomi kita udah 100 sekarang ini. Sementara KPR yang kita berikan Tetap itu 3. masih tetap 3. Berarti kan kecil sekali. Ya. Jadi ini adalah catatan yang harus dijadikan perhatian bagi nanti, terutama pergantian presiden nanti yang ke depan. Ini harus menjadi PR. Nah, tapi maksud saya kenapa apa perbedaan yang signifikan ya terhadap negara seperti Thailand sudah 25%, kemudian kalau Singapura sudah di atas 40, Amerika sudah 50 ke atas. Ya. Vietnam, even di Vietnam tuh masih baru itu di atas kita itu sekitar 5%. Gini, ya, persoalan kita ini kompleks ya. Permasalahan di perekonomian kita ini kompleks, Pak. Salah satu yang paling membebani perekonomian kita itu adalah suku bunga tinggi. Oh. Ya, coba bayangkan KPR dengan KPR yang sudah disubsidi, itu kemampuan masyarakat kita untuk membeli rumah itu masih sangat terbatas karena tingginya suku bunga. Ya, jadi coba kita bayangkan kalau kita mau kalau kita pakai KPR kan suku bunganya itu kan di kisaran mungkin sekarang 10 lah ya. Ya, 10 lah. 10% ya. Coba bayangkan, Pak, kalau di luar negeri tanpa subsidi bunganya sekitar 6-7%. Kita sudah disubsidi masih 10%. Jadi kemampuan masyarakat kita ya untuk mengakses perumahan sudah dibantu KPR pun masih sangat terbatas. Apalagi di kelompok menengah bawah ya. Untuk memikirkan bisa kredit itu kan berat, Pak. Mereka harus punya pekerjaan. Ya. Mereka tidak bankable. Ya. Nah, walaupun sudah dikasih KPR pun, kalau kita nggak punya pekerjaan kan nggak bisa kita KPR. Ya. Jadi inilah yang menjadi kendala kita untuk terus mendorong perumahan. Membangun rumahnya mungkin gampang, Pak. Kasih developer, kasih kredit kepada developer, bangun rumah, tapi siapa yang beli? Iya. Balik lagi ke situ ya. Balik lagi kan. Jadi ini harus dua-duanya harus disupport, Pak. Nah, BTN-nya diperkuat. Satu lagi yang sebenarnya bagaimana kita menurunkan suku bunga secara keseluruhannya, sehingga suku bunga umum itu bisa kita tekan. Taruhlah misalnya suku bunga umumnya 10%, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya ingat sekali tahun 2015 beliau mencanangkan 1 Januari 2016 suku bunga kredit harus 1 digit. Berarti sekitar 9%. Ya. Kalau suku bunga umumnya 9%, 1 digit, maka dengan adanya subsidi bunga KPR, suku bunga KPR benar-benar bisa 5-6%. Nah, kalau sudah 5-6% real, Pak ya. Nah, itu mungkin masyarakat kita menjadi lebih mudah untuk mendapatkan perumahan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Indonesia
dibandingkan dengan tetangga seperti Filipina gitu ya. Suku bunga mereka kalau inflasi sih nggak terlalu kalah Indonesia, udah deket 3,3 itu ya. Tapi kenapa suku bunga kita itu memang seperti Pak Peter bilang itu, kenapa kita terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara? Wah, itu perlu sesi yang panjang untuk bahasnya. Kalau seorang monetaris udah 25 tahun kan pasti tahu rahasianya kan ya. Ya. Saya juga bingung gitu. Kenapa kok bisa gitu selisih antara inflasi dengan suku bunga itu amat tinggi? Cluenya Pak, Ya. Pak Jokowi hampir selesai masa jabatan periode kedua nggak bisa menyelesaikan itu Pak. Iya itu maksudnya. Ya, ya. Terus Kan beliau dari sejak awal beliau masuk 2015, ya. ke pemerintahan jadi presiden, beliau sudah mencanangkan suku bunga harus turun menjadi 1 digit dan sampai detik ini tidak terwujud. Artinya kan sistem yang berjalan, perubahan yang harus dilakukan itu benar-benar mendasar. Ya. Dan itu benar-benar kita harus memahami apa yang menyebabkan suku bunga kita menjadi tinggi dan tidak mau turun, rigid. Ya, ya. Walaupun memang kalau saya perhatikan dalam zaman Pak Harto ya, KPR kita itu pernah 25%. Ya, tapi sebelum pada waktu Ibu Mega dengan Gus Dur itu sudah sekitar belasan persen. Dan suku bunga dunia juga kurang lebih hampir mirip ya turun ya. Tapi yang menariknya di zaman Pak SBY itu suku bunga turun lagi. Karena sebelum ada TPID ini kan. Ya. Nah, terus di zaman Pak Jokowi juga turun lagi memang dia. Yang paling zaman Pak SBY ya, SBY. Dan di zaman Pak Jokowi memang saya pernah dengar itu statement itu. Sepertinya udah nggak terlalu banyak lagi penurunan. Walaupun inflasinya turun. Ya, padahal inflasi kita udah sangat turun loh. Iya, itu Inflasi kita itu dulu Pak, di zaman Pak Harto wajar kalau bunga kredit sangat tinggi. Karena pada periode itu inflasinya 10%. Double digit. Dianggap nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Ya. Sekarang ini inflasi kita itu di kisaran 3. Iya. Selama periodenya Pak Jokowi rata-rata selalu di bawah 5% inflasi kita. Jadi wajar juga kalau suku bunga acuannya BI itu turun di kisaran 8-6%. Bahkan pernah mencapai suku bunga acuan kita 3,5%. Tapi masalahnya pada saat suku bunga acuan kita 3,5%, Bapak mengalami penurunan kredit perbankan nggak suku bunganya? Enggak. Enggak juga ya. Ya sederhana ini saya cek Pak Pandangian. Saya cek ke teman-teman yang punya kredit di perbankan. Selama 5 tahun terakhir ini ada nggak penurunan cicilan pokok dan bunga? Nggak ada. Nggak ada. Artinya bunga yang kita bayarkan tetap kan? Suku bunga acuannya mau berapa aja, kita tetap bayarnya sama. Nah, berarti suku bunga kredit di perbankan itu khususnya untuk yang existing itu nggak berubah. Kalaupun ada perubahan untuk yang kredit baru. Dan itu pun turunnya sangat rendah. Jadi ini persoalan besar di dalam moneter kita yang ya saya kira ya kalau kita bicara tentang perumahan tadi, kita balik lagi kan konteks kita kan perumahan. Ya, ini harus diselesaikan karena salah satu kendala di dalam kita bicara tentang perumahan adalah suku bunga. Karena dia puluhan tahun soalnya. Iya. Ya memang itulah anehnya yang saya amati juga mengapa inflasi rendah, makin rendah, tapi tidak ada suatu signal bahwa suku bunga KPR itu makin rendah gitu loh. Sehingga konon katanya banyak sekali bankir-bankir yang ingin membeli bank di Indonesia karena dianggap profitability-nya sangat tinggi. Karena selisih inflasi dengan suku bunga itu amat tinggi. Sehingga kayaknya mereka tuh suka banget membeli bank di Indonesia Ya, gitu. iyalah, siapa yang nggak suka Pak? Karena Ya. bank itu di Indonesia adalah sektor yang sekarang ini yang paling menguntungkan. Ya itu maksudnya. Ya. NIM-nya tinggi. Ya, NIM net kita interest itu, margin-nya net ada interest 6%. margin-nya itu sampai 6%. 6%, ya. Walaupun yang dilaporkan di OJK yang mungkin metode perhitungannya itu hanya sekitar 4-5%. Tapi realnya Pak itu 6%. bisa di atas 6%. Di antara masing-masing bank juga berbeda-beda. Iya, tapi bank-bank yang big banks yang selalu melaporkan kenaikannya laba sampai Pak Jokowi pernah dalam satu forum, gede banget ini. Padahal bank itulah yang akan mengambil alih BTN. Nah, Gak sadar beliau itu kan. Saya sebutkan, jangan kalau untuk BTN, Key Performance Index-nya, KPI-nya jangan keuntungan.
keuntungan dia berarti dia pasti zero sum game lah ya. Kalau banknya untung banyak, ya nasabahnya dong yang nggak untung. Ya, ini kan nasabahnya kan nasabah kecil yang sengaja diuntungkan, sengaja diuntungkan. Karena itulah tujuan dari bernegara ya. BTN itu harus menjadi karena dia adalah bank khusus untuk melayani perumahannya rakyat, ya khusus key performance index-nya adalah bagaimana mereka menyediakan perumahan itu secara murah dan terlihat dari berapa banyak mereka bisa menyediakan perumahan dan kemudian adalah sustainability-nya, ya keberlanjutannya, ya bukan pada keuntungan. Keuntungan itu hanya sekedar untuk agar supaya Bank BTN bisa berkelanjutan. Ya, dan saya pernah ke Thailand dulu ketemu dengan salah satu presidir dari bank ya National Housing Bank di sana ya. Dan memang dia bilang di sana itu treatment bank sentral pun beda dengan bank-bank terhadap bank biasa dengan bank KPR. Beda dia treatmentnya. Lebih longgar dia terhadap KPR. Kenapa bisa begitu? Ya karena sekali lagi ini kan program ya, kredit program. Itu juga yang membuat kredit program ya. Kalau dia nggak beda ya nggak kredit program dong namanya. Jadi memang harus dibedakan ya. Perlakuannya, termasuk di dalam hal ini pengawasan dari OJK, saya kira seharusnya ada perbedaan dan itulah yang mungkin seharusnya kita bisa masukkan di dalam undang-undang khusus yang baru tentang, itu ya, tentang perumahan supaya itu, diatur di situ ya, supaya diatur di situ bagaimana kredit itu, lembaga yang menyalurkan kreditnya, kemudian bagaimana pengawasan terhadap kreditnya, istilahnya SOP dari kreditnya seharusnya sedikit berbeda lah ya. Termasuk misalnya ini yang selalu saya suarakan juga Pak Pandangian. Kalau kita bicara tentang kredit, saya ini dengar cerita kredit perumahan di Jepang misalnya. Karena nilainya begitu besar, itu nggak mungkin mereka bisa menyelesaikannya itu dalam satu term. Istilahnya kalau saya masa kerja. Dalam satu term masa kerja saya. Jadi kalau saya masa kerja saya itu misalnya 30 tahun, sementara kredit saya kalau 30 tahun itu belum lunas, Pak. Nah, ini kalau di sana itu bahkan ada istilahnya kredit bisa diwariskan, Pak. Ya, jadi masa periode dari kredit itu bisa panjang sekali. Bisa 40 tahun. Iya, karena kalau nggak seperti itu nggak bisa dia katanya. Saking mahalnya rumah di sana. Nah, ini mungkin juga perlu dipikirkan. Jadi bagaimana kita mengatur, karena di dalam, ini mungkin nggak tahu Pak Pandangian merasakan enggak ya. Kalau saya pernah merasakan dulu Pak, pengen punya rumah. Beli rumah itu kan masalahnya bukan di DP. Pak. Kita nggak hanya bisa sekedar, oke lah saya bantu DP-nya, DP murah. Bukan DP 0 misalnya. Bukan. Kalau DP-nya 0, kemudian dia harus menyicilnya gede. Nggak mampu juga masyarakat kita. Yang dibutuhkan oleh masyarakat kita itu DP-nya rendah, cicilannya rendah. Affordability ya? Iya. Karena dengan gaji misalnya 3 juta UMR misalnya, berapa yang mereka bisa cicikan untuk bayar? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Bagaimana kalau seandainya mereka cicilannya cuma 20.000? Itu akan lebih meringankan masyarakat kita. Ya, nah dengan yang 20.000 ini bagaimana caranya? Ya dengan periode kredit yang lebih panjang. Ya, jangan cuma kalau sekarang kan rata-rata cuma 15 20 tahun. Ya, 15 lah ya. Nah, gimana harus kita pikirkan? 25, kalau 30. 25, 30. Gimana kalau seperti ini? Sehingga benar-benar dia nyicilnya itu ringan, Pak. Sekarang ini kalau di antara teman-teman yang gajinya cuma 3 juta, kan berat dia kalau harus nyicil 1 juta, 2 juta. Ya gimana mereka hidup lagi? Nah, ini salah satu yang menyebabkan kendala di sisi permintaan perumahan. Ya, kita bicara tentang backlog tadi. Ya. Nah, kalau ini kita bisa selesaikan di dalam sebuah undang-undang tadi, bagaimana mengaturnya, karena ini pasti akan menyangkut, apalagi kalau BTN, kan? BTN itu kan menyangkut uang negara. Ya. Ini harus diatur di dalam sebuah undang-undang agar supaya semua ketentuan terkait dengan penyaluran kredit perumahan ini bisa memudahkan tanpa melanggar ketentuan terkait dengan keuangan negaranya. Tapi tetap saya tertarik ingin mewawancarai, berdiskusi lagi dengan Pak Peter tentang
mengapa itu suku bunga sangat tinggi di Indonesia. Itu sesi khusus Iya, aja, Pak. karena memang ada kesan ya, kemarin dapat white paper dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat dari UI. Dia heran melihat selama kurun lebih dari, ya mungkin jadi 8 tahun ya, kalau saya lihat 8 tahun ya. Anggaplah kita, jangan anggap COVID lah. Pertumbuhan kredit itu di bawah 15%. Padahal dulu zaman tahun 2011 sampai 13 Pak, pertumbuhan kredit properti itu pernah 27%, kredit perbankan itu 22%. Dan pertumbuhan ekonomi kita memang 6% pada waktu itu. Ya sebenarnya pada periode tahun 2000 sekitar 2011, Itu dia. 2012 Ya. ya. Itu pertumbuhan kredit kita di atas 25%, Pak. Ya itu dia, Pak. Bahkan pada waktu itu saya ingat Gubernur Bank Indonesia masih Pak Darmin, ya, Pak Darmin itu mengharapkan bisa digenjot sampai 30, di atas 30%. Karena kan salah satu ya, ini kredit itu hubungannya imbal balik dengan pertumbuhan ekonomi, Pak. Ya. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pertumbuhan kredit. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong pertumbuhan kredit. Ya, dengan sendirinya ya. Dia muter. Ya. Nah, sangat dibutuhkan jadi pertumbuhan kredit yang sangat tinggi. Nah, sekarang ini pertumbuhan kredit kita itu di bawah 10%. Itu dia. Itu. Ya, jadi apa yang bisa kita harapkan untuk mempush pertumbuhan ekonomi kalau pertumbuhan kreditnya sendiri rendah. Masalahnya, nah ini balik lagi Pak, masalahnya bagi bank, untuk bank-bank tertentu ya, apakah dia butuh pertumbuhan kredit? Sekarang ini banyak bank yang tanpa pertumbuhan, terutama di Indonesia ya, kalau di luar negeri nggak beda case. Kalau di Indonesia ini, bank tidak menyalurkan kredit, nggak apa-apa. Periode tahun 2021, 22 kita mengalami pandemi, pertumbuhan kredit di beberapa bank itu hampir nol. Nyatanya, buntung. Bank-bank kita untungnya gede. Nah kalau kayak gitu, berarti tidak ada dorongan bagi bank untuk menyalurkan kredit. Saya tidak menyalurkan kredit, saya untung kok. Iya. Ngapain ngambil risiko? Ngapain saya ngambil risiko? Nggak ngambil risiko aja untung. Ini clue-nya, Pak. Iya. Salah satu yang kalau kita bedah nanti adalah penyebab bunga kredit kita nggak mau turun. Iya. Jadi ini posisi bargaining position bank, bargaining position dari pemilik dana itu berbeda. Ya kita dalam hal tertentu untuk kredit bargaining position dari bank terlalu tinggi. Ya. Dalam hal deposito bargaining position pemilik dana terlalu tinggi. Waduh. Jadi yang selalu dalam hal ini yang selalu terjepit itu adalah nasabah, peminjam. Iya. Peminjam. Ya. Peminjam. Nah ini kita bedah, memang benar kata Bapak, kita perlu satu sesi khusus ini. Iya, ini perlu Pak, perlu. Dan saya melihat ya, pemerintahan ke depan ini kan dibebani tanggung jawab oleh Presiden Jokowi. Hati-hati memilih pemimpin, dan selalu ngomong begitu karena bonus demografi itu hanya datang sekali dalam sebuah perjalanan bangsa, dan ini akan terjadi 13 tahun dari tahun 2024. Artinya apa? Untuk mencapai itu dibutuhkan seperti kata Bapak tadi, kalau nggak 7% nggak akan tercapai. Nah, berarti kalau untuk 7%, balik lagi pada teori, kredit itu harus tumbuh minimal 20%. Minimal. Iya kan? Harus. Iya, supaya terjadi seperti yang tahun 2013. Dan 11. yang disebut lazy banking itu adalah bank yang malas. Iya. Malas nyalurkan kredit. Iya. Itu yang harus kita perangi. Ya. Nah, gimana kita memerangi agar supaya mendorong mereka menyalurkan kredit? Itu yang harus kita cari clue-nya. Ya. Harusnya dari Bank Indonesia dong. Ya salah satu. OJK lah Bank Indonesia kan? Bank Indonesia dan OJK lah. Iya. Ya. Dua-duanya ini kan. Ini adalah tugas kita sama-sama lah. Ya. Bagaimana kita menemukan formula agar supaya bank itu nggak lazy. Nggak lazy ya. Bank itu harus terdorong untuk menyalurkan kredit. Ya, karena fungsinya adalah menyalurkan kredit. Harus productive banking. Iya, productive banking, bukan lazy banking. Mereka harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Mengumpulkan dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Bukan mengumpulkan dana masyarakat, ditaruh di SBN, taruh di SBI. Di BI. Nah, ini yang harus formulanya yang harus kita temukan. Selama banknya nggak berjalan secara fungsional tadi, menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, penyaluran kredit kita rendah, dorongan untuk pertumbuhan ekonomi ya terbatas. Berarti
untuk pemerintah ke depan dibutuhkan ekonom-ekonom yang punya ya daya pikir out of the box. Harus. Harus. Kalau enggak kalau in the box nggak bisa. Aku masih seperti yang dulu. Kalau kita melakukan business as usual, Business as usual. Nggak mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, betul. Jangan mengharapkan sesuatu yang berbeda kalau kita tidak melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau kita melakukan hal yang sama terus kita mengharapkan sesuatu yang berbeda. Itu namanya gila. Gila. Ya, jadi menarik sekali, khususnya untuk para ekonom-ekonom yang menjadi peracik kebijakan di belakang dari baca pres ini ya. Ini sangat penting ini. Penting. Sekarang ini seperti Bapak sampaikan tadi. Iya. Ini momentum kita melakukan perubahan. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Beliau sudah memberikan pijakan. Bahkan saya menyebutnya Pak Jokowi itu sudah memberikan standar baru di dalam kepemimpinan nasional kita. Apa itu? Ya, sederhana. Ya. Bagaimana memimpin yang dicintai rakyat. Itu udah ada role modelnya. Kalau kita ingin dicintai, sekarang belum pernah kan kita mengalami masa periode di mana seorang presiden itu gambarnya ditempel di semua partai. Iya. Hanya Pak Jokowi loh. Ya nggak? Iya. PDIP nempelin Pak Jokowi. Iya. Gerindra nempelin Pak Jokowi. Yang lain nempelin gambar Pak Jokowi. Tidak pernah terjadi di masa lalu seperti itu. Sekarang Gerindra menempelkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Terus anaknya juga ditempel juga. Itu nggak ada, Pak. Hanya di periode ini. Iya. Hanya di Pak Jokowi. Iya, itu artinya kita sudah punya role model. Bagaimana kalau kita menjadi pemimpin yang diterima di semua pihak. Diterima ya oleh rakyatnya dengan tingkat penerimaan 80%. Itu bagaimana modelnya? Ya, model kepemimpinan Pak Jokowi. Iya. Dan Pak Jokowi sudah melakukan banyak hal, membangun infrastruktur, dan itulah yang dicintai oleh rakyatnya. Iya. Tapi yang menarik, standar minimalnya sudah ada. Iya, sekarang kita pengen siapapun yang jadi presiden itu, ya ini dijadikan role model, diulang, dilakukan, ya. Walaupun ya, saya pun berharap bahkan termasuk sama Mas Anies, walaupun temanya adalah perubahan, tetap apa yang sudah dilakukan yang baik-baik dari Pak Jokowi tetap akan dilakukan kan. Karena itulah yang dicintai oleh rakyatnya. Iya, jadi ya menarik sekali bahwa Anda tadi pernah mengatakan bahwa Menkeu itu harus punya mindset yang sama dengan Gubernur BI dalam hal mengelola ekonomi ini kan? Oh iya, karena dong. ini kan memang perekonomian itu dikelola oleh utamanya ya. Kalau kita bagi 3 sektor, sebenarnya 3 sektor, Pak. Ya. Sektor keuangan, fiskal, moneter, dan sektor real. Di sektor real ini banyak menteri. Iya. Tapi kalau untuk fiskal ada menterinya, otoritas fiskal, menteri keuangan. Moneter ada gubernur BI-nya. Berarti ada 2 sosok yang benar-benar memegang peranan besar dalam mengelola ekonomi kita kan. Yaitu gubernur bank sentral dan seorang menteri keuangan. Dalam hal terutama untuk memecahkan masalah itu tadi, kecepatan uang berputar, kemanfaatan berputaran uang, velocity of money, dan segala macam. Supaya menciptakan pertumbuhan yang optimal. Semua otoritas ini harus berperan positif agar supaya mesin ekonomi kita mesin ekonominya tuh berputar. Berputar secara maksimal. Iya. Ya, sekarang ini kenapa kita tumbuhnya 5%? Karena mesin ekonomi kita nggak berputar secara maksimal. Secara optimal. Sementara daya standarnya sebenarnya bisa mencapai 100%, tapi yang dicapai baru 40%, kurang lebih gitu kan ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, Indonesia ini memiliki semua prasyarat untuk tumbuh tinggi. Lah kita ini kan negeri, kalau Gus Plus kan kolam susu. Iya. Tongkat ditanam jadi tanaman. Ya. Betapa mudahnya kita sebenarnya di Indonesia ini. Kenapa kita nggak bisa tumbuh lebih tinggi? Berarti ada sesuatu yang salah. Prasyaratnya sudah ada. Semua faktor-faktor pendukungnya sudah ada. Kita punya tambang, semua tambang ada di Indonesia. Iyalah. Tanah kita subur, lautan kita luas, isinya berbagai hal yang ada. Ya.
Apa yang menyebabkan kita nggak bisa tumbuh lebih tinggi? Ya, mesin ekonominya. Ya. Mesin ekonominya tidak terpakai Jadi secara. kalau kita bicara tentang input, proses, output, proses ini kan mesin ekonomi. Ya. Inputnya apapun, kalau prosesnya ini nggak jalan sempurna, outputnya, ya output itu termasuk pertumbuhan ekonomi menjadi nggak sempurna. Rendah, Ya, nggak seperti yang kita harapkan. Jadi, ya ini momentum perubahan, momentum pergantian rezim pemerintahan, saya kira bagaimana kita mengubah mesin ekonomi ini. Tapi kita perlu diskusi lebih terbuka, Pak, pada sesi yang akan datang. Siap. Kita butuh. Iya dong, supaya kita buka waktu supaya yang lebih panjang untuk membedah mesin ekonomi ini. Tentu. Mesin ekonomi ini saya siap. seperti apa? Saya siap. Siap kalau untuk itu, untuk kita membedah mesin ekonomi baru nanti. Iya dong, karena sangat diperlukan untuk pemerintahan baru. Ya, jadi terima kasih atas obrolan santai ini ya.